Halo, selamat buat kalian yang udah lulus. Saya ucapin selamat dan berikut hal-hal yang mesti kalian perhatiin setelah lulus. Yang pertama, setelah kalian lulus SNBP di tahun 2024, kemarin kan udah pengumuman tuh tanggal 26 Maret 2024. Nah, kalian juga harus perhatiin beberapa hal setelah lulus dan setelah pengumuman SNBP. Yang pertama adalah kalian harus mencari di sosial media terkait dengan informasi grup misalnya ataupun info-info terkait dengan kampus yang kalian tuju. Mengapa ini perlu? Karena ketika kalian ketika kalian nggak mendapatkan informasi, ini akan membuat kalian sedikit lebih lambat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan ataupun hal-hal yang mesti untuk diisi sebagai syarat SNBP itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian juga harus melihat gimana apa saja dan bagaimana step untuk mengisi formulir biodata sesuai dengan yang disediakan. Mengapa ini penting? Karena setelah lulus SNBP biasanya kita tuh disuruh untuk mengisi formulir, yang mana formulir setiap kampus itu beda-beda. Misal saya nih di kampus UIN Alauddin Makassar beda dengan di kampus Unhas ataupun UNM misalnya. Jadi kalian harus perhatiin gimana persyaratan untuk pengisian formulir itu. Jadi jangan lupa untuk di searching ya. Ini sangat perlu sih. Yang kedua adalah siapkan data-data seperti surat keterangan, kemudian foto, dan persyaratan lainnya untuk melengkapi berkas formulir Anda. Ini juga penting ya, teman-teman. Setelah kalian lulus SNBP, jangan menyepelein hal-hal seperti ini. Soalnya ini juga diperhatiin dari pihak kampus terkait dengan penyesuaian syarat dan juga data-data untuk pengisian formulir. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus perhatiin timeline untuk pengisian pendaftaran ataupun pengisian formulir ini, karena ini juga biasa sih disepelein, namun ketika kalian nggak memperhatikan gimana timelinenya ataupun kalian nggak merhatiin kapan terakhir pengumpulannya, ini akan memberikan dampak. Misal bisa aja terjadi servernya yang down misalnya ketika kalian nggak merhatiin pengumpulannya, dan ini sangat diperlukan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, melakukan pembayaran UKT. Nah, pembayaran UKT ini juga penting setelah kalian mengisi formulir, setelah kalian menyelesaikan pengisian formulir misalnya, kemudian kalian harus merhatiin kan ada tuh data-data terkait dengan pendapatan orang tua kalian ataupun lain sebagainya. Nah, kalian harus juga melakukan tahap pembayaran UKT misalnya. Namun ini ketika kalian lolos skip kuliah ataupun bidik misi, ini akan dibiayai oleh pihak kampus, dan disclaimer bahwa enggak semudah itu untuk langsung dibayarin ya. Ada juga tahap-tahap dan syarat-syarat yang perlu kalian lakuin ketika kalian misalnya lolos skip dan lain sebagainya. Namun jika kalian belum lolos, nah kalian harus lihat gimana di golongan berapa ataupun berapa yang mesti kalian bayar, dan kalian tinggal ke bank misalnya, kemudian kalian perhatiin data-datanya kalian dan lakukan pembayaran. Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah melakukan cek kesehatan. Nah, kalau saya sendiri kemarin tuh setelah melakukan pembayaran, kemudian setelah melakukan pengisian formulir, kemudian lakuin pembayaran. Nah, cek kesehatan tuh biasanya dilakuin secara offline ya. Jadi kemarin aku langsung ke kampus untuk melakukan cek kesehatan. Jadi ini juga perlu, soalnya ini juga berkasnya akan dibawa ke kampus. Jadi namun nggak makan waktu banyak sih, tergantung antrean kalian, soalnya kan banyak tuh. Jadi kalian harus merhatiin
kalian juga harus bawa berkas-berkas untuk melakukan cek kesehatan, karena kadang-kala juga dibutuhin kayak misal foto ataupun kalian prepare aja beberapa berkas yang mungkin aja bisa diminta pada saat cek kesehatan, ataupun kalian membawa berkas-berkas kalian, dan biasanya itu ada dilampirin hal-hal yang akan hal-hal yang akan dibawa ketika ingin melakukan cek kesehatan. Dan selanjutnya mengikuti masa orientasi. Nah, ini penting banget mengikuti sih buat masa kalian, orientasi. khususnya Nah, ini penting banget sih buat misalnya yang kalian, jauh dari khususnya misalnya yang ataupun jauh dari kampus, kalian harus daerah jauh-jauh ataupun hari yang jauh untuk dari bisa kampus, kalian datang harus dan prepare jauh-jauh mengikuti masa hari orientasi untuk ini. bisa datang Mengapa ini dan perlu? Karena mengikuti masa disinilah orientasi kalian ini. akan Mengapa ini perlu? mulai, Karena disinilah kalian melihat akan dan mulai, mengetahui kalian gimana akan melihat dan mengetahui juga gimana sih dunia kampus gambaran yang dan kalian tuju. juga gimana Dan sih ini dunia kampus yang kalian tuju. juga akan Dan menjadi ini awal untuk kalian bisa juga akan menjadi awal untuk kalian bisa ketemu dengan melihat teman-teman situasi di baru, kampus kalian dan juga lain bisa sebagainya. melihat Dan gimana situasi di kampus saran dan dikit lain buat sebagainya. Dan kalian sebelum mengikuti saran masa dikit buat orientasi, kalian sebaiknya sebelum mengikuti masa orientasi, sebaiknya kalian mulai mengetahui dan mencari-cari informasi terkait dengan masa orientasi di kampus tujuan Anda. Dan jangan lupa untuk tetap standby dan mengikuti media sosial kampus yang kalian tuju. Semangat dan selamat!